Eropa. Latar belakangnya yaitu pada abad ke-16 hingga abad ke-18, Nusantara mengalami kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris yang mencari rempah-rempah serta keuntungan dagang. Di antara bangsa-bangsa tersebut, Belanda melalui VOC berusaha untuk menguasai perdagangan di wilayah-wilayah strategis di Nusantara. Kerajaan Mataram di Jawa di bawah kepemimpinan Sultan Agung menolak dominasi dan intervensi Belanda sehingga terjadi berbagai perlawanan. Mataram memiliki posisi penting sebagai salah satu kerajaan besar di Jawa yang menjaga kedaulatan dan ancaman kolonialisme Eropa. Tujuan dari perlawanan ini yang pertama, mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Mataram dan dominasi bangsa asing. 2. Menjaga kedaulatan atau ekonomi dan perdagangan terutama yang terkait dengan sumber daya rempah-rempah. Strategis perlawanannya yaitu perang fisik langsung, penggunaan jaringan diplomasi dan alienasi. Yang ketiga, perang gerilya. Yang keempat, penggunaan strategis psikologi. Penyebab perlawanannya yang pertama, dominasi ekonomi VOC. VOC berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah dan komoditas lain di wilayah Nusantara termasuk wilayah kekuasaan Mataram. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam. Kehadiran Belanda dianggap merugikan ekonomi lokal karena VOC memonopoli perdagangan dan merusak keseimbangan ekonomi yang ada. Yang ketiga, intervensi politik. Yang keempat, pertahanan kedaulatan. Tokoh-tokoh pendirinya yaitu Sultan Agung, Tumenggung Behurekso, Pangeran Purbaya, dan kiai dan ulama lokal. Akhir perlawanannya yaitu perlawanan Mataram terhadap Belanda mencapai puncak dengan 2 serangan besar terhadap Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Meskipun Sultan Agung telah mempersiapkan serangan dengan matang, kedua serangan tersebut gagal karena pertahanan VOC yang kuat serta kegagalan logistik dan strategis Mataram. Serta kegagalan ini, Mataram tidak lagi melancarkan serangan besar ke Batavia. Dan pada akhirnya VOC berhasil memperkuat kedudukan di Nusantara. Namun perlawanan dari Mataram terus berlangsung secara sporadis hingga kemudian kerajaan tersebut mengalami kemunduran. Kesimpulan dari materi ini yaitu perlawanan rakyat Mataram terhadap penjajahan bangsa Eropa, khususnya Belanda, menunjukkan upaya keras kerajaan lokal yang mempertahankan kedaulatan. Meskipun pada akhirnya perlawanan militer Mataram gagal dalam mengusir VOC, semangat perlawanan ini menunjukkan bahwa bangsa Nusantara tidak tinggal diam terhadap penjajahan. Kegagalan Mataram lebih disebabkan oleh perbedaan kekuatan teknologi dan logistik antara kedua belah pihak. Namun perjuangan Sultan Agung dan rakyat Mataram memberikan inspirasi bagi perlawanan di masa-masa selanjutnya yang akan melakukan penjajahan di bangsa Eropa.